Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Siyadatul habaib wal masyaikh wal ulama wal dakatirah wal asatidh wa jami'il hadirin al-hibba'il a'izza rahimakumullah. في هذه المناسبة السعيدة الطيبة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingin ingatkan diri saya dan semua yang ada di sini apa yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Luar biasa ibadallah. Dalam ayat ini Allah sendiri yang menyatakan inna nahnu, sesungguhnya kami nazzalna dzikra, telah menurunkan adzikra. Adzikra salah satu nama daripada Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran memiliki banyak nama. Salah satu namanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah adzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan di mana Allah menyatakan bahwa sesungguhnya kamilah yang akan menjadi penjaga Al-Quran. Saudara, kenapa di awal ayat ini Allah memilih kata nahnu, inna nahnu? Allah memilih kata nahnu, Allah tidak memilih kata ana. Nahnu kita tahu dalam bahasa Indonesia adalah kami. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran. Kami. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan nahnu, ada isyarat. Berarti di sana ada unsur lain yang Allah libatkan. Baik dalam penurunan Al-Quran maupun di dalam penjagaan Al-Quran. Siapa di antara yang dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran? Al-Huffaz. Mereka-mereka yang menghafal Al-Quranul Karim. Dari orang-orang yang dipilih oleh Allah, saudara, di seluruh dunia ini Allah anugerahkan kepada mereka hafalan Al-Quranul Karim. Berarti mereka dipilih oleh Allah ikut menjadi penjaga Al-Quran. Subhanallah. Jadi perlu kita ketahui bahwa Al-Quran sejak awal dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari ini mahfuzun fi suduril muslimin. Mahfuzun fi sudur, bukan mahfuzun fi sutur, saudara. Jadi Al-Quran bukan hanya yaitu tersimpan di balik lembaran-lembaran mushaf, saudara. Tapi yang lebih utama lagi adalah Al-Quran disimpan oleh Allah di dada-dada orang yang beriman. Makanya mari kita lihat sepanjang sejarah kolonialisme, saudara. Tatkala negara-negara barat melakukan gelombang penyerangan terhadap negeri-negeri Islam, yang pertama mereka sita, kumpulkan dan bakar adalah mushaf Al-Quran di berbagai negeri. Mereka pikir dengan itu Al-Quran akan hilang dari tengah-tengah umat Islam, saudara. Mereka tidak tahu kalau Al-Quran itu disimpan oleh Allah bukan hanya fis sutur, tapi Allah simpan fis sudur, fis suduril mu'minin. Allah simpan di dada, di jiwa daripada orang-orang yang beriman. Nah, setelah mereka gagal menghancurkan fisik dari mushaf Al-Quran, karena umat Islam jutaan yang menghafal Al-Quran, akhirnya mereka mulai berpikir cara lain. Caranya mereka baca Quran, mereka pelajari Al-Quran, mereka gali Al-Quran. Untuk apa? Untuk mencari celah mana yang bisa diserang oleh mereka, untuk menimbulkan tasykik, untuk membuat umat Islam meragukan Al-Quran. Tapi alhamdulillah, semakin mereka gali Al-Quran, semakin mereka cari Al-Quran, bukan celah yang mereka dapat, bukan kesalahan yang mereka dapat, bahkan makin terungkap keajaiban-keajaiban dan keagungan Al-Quranul Karim. Satu contoh saja saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, satu saja ya ikhwan.
Di dalam surat Yunus ayat 92. Allah berfirman, faqala ta'ala, wal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana tentang cerita Fir'aun yang menghadapi Musa yang tidak pernah mau beriman. Tapi begitu Allah tenggelamkan di tengah lautan, detik-detik ajalnya tiba, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, saudara. Wal yauma, dan hari ini, nunajjika bibadanika, kami selamatkan kau punya jasad, hai Fir'aun. Kami selamatkan badanmu, hai Fir'aun. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi pelajaran sebagai tanda kebesaran Allah bagi generasi penerus yang akan datang setelahmu. Apa yang ada di Quran pasti benar. Berita apapun yang Allah sampaikan pasti benar. Kalau Allah nyatakan jasad Fir'aun itu ada, pasti ada. Kalau Allah nyatakan jasad Fir'aun itu dilestarikan, pasti dilestarikan. Mustahil Allah berdusta. Mustahil ada berita yang tidak benar ada dalam Al-Quranul Karim. Cuma yang jadi persoalan sekarang, ibadallah, orang-orang orientalis ini menuntut umat Islam. Buktikan dong kalau Quran kalian benar. Buktikan dong kalau firman Tuhan kalian di tempat di Al-Quran ini benar. Mana jasadnya? Nggak ada jasadnya. Belum ada satupun yang tahu di mana itu jasad Fir'aun yang di zaman Nabi Musa. Subhanallah. Apa yang terjadi? Serangan itu terjadi dari tahun 1800-an di pertengahan abad ke-19, saudara. 1800-an, 1850-an, 1860-an. Akhirnya, saudara, di tahun 1896, saudara, seorang ahli arkeologi dari Prancis yang bernama Loret melakukan penelitian arkeologi, saudara, di seluruh jazirah Mesir. Singkat cerita, di tahun 1896 perjalanan arkeologi Loret ini, saudara, dari Prancis sampai ke satu kota di selatan Mesir yang bernama kota Al-Uqsur, atau orang Indonesia bilangnya Luxor, saudara. Begitu sampai di sana dilakukan penggalian arkeologi di tepi Sungai Nil. Akhirnya di sana ditemukan Wadil Muluk, yang artinya lembah raja-raja, saudara. Ternyata raja-raja Mesir kuno semua dimakamkan di tempat tersebut, saudara. Nah, dari tempat tersebut begitu digali didapatkan beberapa belas mumi. Mumi, saudara, itu jasad daripada raja-raja Mesir yang diawetkan. Biasanya diawetkan secara tradisional. Mereka memakai herbal, memakai dedaunan, memakai pohon, memakai balsam, saudara, supaya jasad itu tidak termakan oleh rayap. Saudara, ada belasan. Mereka dapatkan belasan mumi. Dan kemudian dibungkus, saudara, dengan kain sedemikian rupa agar jasad itu bisa awet. Dan ini hanya dilakukan untuk raja-raja Mesir kuno. Karena Fir'aun itu sebetulnya gelar, saudara. Ada Fir'aun yang pertama, Fir'aun kedua, ada Ramses dan lain sebagainya. Singkat cerita, saudara, titik terang mulai muncul. Belasan mumi Raja Mesir ditemukan. Saudara, ini tahun 1896. Tapi ketika itu pemerintah Prancis yang menjajah Mesir melarang mumi tersebut dibuka, saudara. Tapi sudah mulai ada tasaulat. Oh, jangan-jangan ini salah satunya adalah jasad Fir'aun yang di zaman Nabi Musa. Makanya pemerintah Prancis nggak kasih buka dulu. Karena kalau ini dibuka ternyata betul ada jasad Fir'aun zaman Nabi Musa, maka serangan mereka bubar semua, saudara. Serangan pemikiran mereka selama ini mengganyang umat Islam bubar, saudara. Maka itu, saudara, berita ini mereka sembunyikan. Singkat cerita, saudara, di tahun, saudara, 1900 awal, 920-an, saudara, seorang arkeolog dari Prancis juga, Elion Smith namanya, saudara. Elion Smith ini mendapatkan izin untuk membuka daripada pengikat, membalut daripada mumi-mumi tadi, saudara. Begitu dibuka, dari sekian belas jasad yang ada, hanya satu jasad yang kelihatannya
jauh lebih utuh dibandingkan jasad yang lain, saudara. Jasad yang lain sudah hampir punah, jasad yang lain sudah hampir rusak, udah saudara. Tapi ada satu jasad, saudara, yang kelihatan sangat utuh, saudara, dibandingkan jasad-jasad yang lain. Di sini Elion Smith dan kawan-kawan mulai curiga, saudara. Jangan-jangan ini jasad Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa, tapi itu nggak berani mereka umumkan, saudara. Akhirnya jasad-jasad tersebut dibawa ke Perancis, disimpan di museum di Perancis, disembunyikan sampai tahun 1975. Luar biasa, saudara. Hampir 100 tahun dia sembunyikan. Kenapa disembunyikan? Supaya mereka tetap enak nyerang umat Islam. Mana buktinya? Mana buktinya jasad Fir'aun? Mana buktinya? Itu ayat bohong, itu ayat fiktif, itu ayat khurafat. Dia mau olok-olok umat Islam, saudara. Tapi alhamdulillah di tahun 1975 seorang ahli forensik Perancis, Profesor Dr. Maurice Bucaille, saudara, dia mendapatkan izin dengan tim forensiknya untuk meneliti jasad dari mumi-mumi tadi, saudara. Begitu diteliti, akhirnya Profesor Dr. Maurice Bucaille, saudara, mendapatkan fakta kenapa mumi yang lain kok sudah rusak, hampir hilang, sementara yang satu ini kok lebih awet, lebih utuh, nggak hilang, nggak musnah seperti yang lain. Profesor Dr. Maurice Bucaille di dalam kesimpulannya, tim forensik menyatakan ternyata jasad Fir'aun itu bisa awet karena seluruh rambut, kulit, tulang berisi kadar garam yang sangat tinggi. Subhanallah. Dari mana itu garam masuk, saudara? Dari mana itu garam masuk, saudara? Kalau bukan Allah yang masukkan, banyak orang tenggelam di laut, saudara. Tapi enggak, kadar garamnya enggak masuk ke seluruh daripada bagian tubuhnya. Banyak orang mati di laut tapi akhirnya busuk di lautan, saudara. Tapi ini lain. Kalau dia banyak kadar garamnya, kenapa? Karena ini adalah jasad Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah di lautan, saudara. Allah yang asinin Fir'aun, saudara. Subhanallah. Jadi Boris Bucaille bilang, ini bisa dipastikan ini jasad Fir'aun mati karena tenggelam di tengah laut. Seluruh lapisan bagian tubuhnya, dari rambutnya, kukunya, tulangnya, kulitnya, saudara, semua mengandung kadar garam yang tinggi sehingga dia tidak rusak dan tidak mudah untuk dimakan rayap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya apa? Saudara, ulama nggak mampu jawab, umat Islam nggak mampu jawab, serangan kaum orientalis Allah yang jawab, saudara. Innalahu lahafidhun wa innalahu lahafidhun. Jadi begitu mereka serang Al-Quran, Allah yang jawab, saudara. Dan Allah buktikan, saudara, melalui penelitian mereka sendiri, lewat tangan mereka sendiri, saudara. Kenapa? Sebab kalau yang menemukan profesor Islam, kalau yang menemukan dokter Islam, nanti mereka bilang ini hanya mengklaim. Tapi kalau yang menemukan profesor non-Islam, saudara, mereka tidak bisa pungkiri lagi. Nggak sampai di situ, Profesor Maurice Bucaille menyelidiki lebih jauh lagi dengan timnya, saudara. Apa dikatakan? Ternyata jasad ini mati berdasarkan ilmu forensik bukan karena tenggelam, tapi karena apa? Karena depresi. Dia kaget, saudara, depresi, gantungnya terserang, semua sarafnya terserang, dan dia mati, saudara. Jadi bukan hanya karena urusan tenggelam. Nah, ternyata begitu kita baca sejarah Fir'aun, bagaimana nggak depresi? Kerajaan dia punya, pasukan dia punya, harta benda dia punya, saudara. Dia yakin dia bakal menang lawan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pengikutnya orang-orang miskin. Dia yakin bukan lagi 100%, 1.000.000% dia yakin dia bakal menang. Dia bakal bisa libas itu Musa dan pengikutnya, saudara. Dengan kekayaannya, dengan pasukannya, dengan kekuatannya. Ternyata yang terjadi, seluruh pasukannya ditenggelamkan oleh Allah di tengah lautan. Dia lihat dengan mata kepalanya bagaimana pasukannya dihantam oleh ombak, saudara. Bagaimana kapal-kapal, bagaimana kuda-kuda yang digunakan oleh dia hanyut dalam gelombang, saudara. Semua Allah hancurkan depan mata dia. Dia nggak sangka seorang Musa yang dipandang remeh, seorang Musa yang dipandang rendah, seorang Musa yang bukan raja bisa menghancurkan dia sedemikian rupa, saudara. Kaget, depresi, terserang semua sarafnya, mati lalu tenggelam. Subhanallah. Saudara,
Dari situlah akhirnya Profesor Maurice Bucaille masuk Islam, saudara. Dari situ, saudara, dia tadinya nggak boleh diumumkan. Dia punya hasil daripada penelitiannya oleh pemerintah Perancis, tapi dia bilang nggak bisa. Dia masuk Islam, ini kebenaran yang harus diumumkan ke seluruh dunia. Nah, akhirnya begitu diumumkan, satu ayat diserang oleh mereka hampir 100 tahun. Allah jawab. Setelah umat Islam nggak mampu jawab, Allah jawab dengan caranya, saudara. Karena nggak ada jaminan dari Allah kalau mengungkap harus orang Islam, nggak ada jaminan, saudara. Allah bisa mengungkap kebenaran itu dengan cara Allah melalui tangan siapa saja. Yang jelas Allah buktikan di hadapan seluruh umat manusia maha benar apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Itu saja, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.